Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sindrom nephrotic. Yang beranggotakan saya Silviana sebagai moderator, saya Dita Cahayatiningsih sebagai pemateri. Saya Meli Francisca Putri sebagai pemateri. Saya Rica Raffi dari pemateri. bab 1, pendahuluan latar belakang. Sindrom nephrotik adalah keadaan di mana terjadi hilangnya protein yang berlebih ke dalam urin akibat gangguan filtrasi pada glomerulus yang menyebabkan gejala kompleks berupa proteinuria, hipoalbuminemia, udim, hiperlipidemia. Sindrom nephrotik dapat diklarifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu sindrom nephrotik primer dan sindrom nephrotik sekunder. Sindrom nephrotik idiopatik menggambarkan penyakit atau kondisi yang tidak diketahui penyebabnya. Yang termasuk ke dalam kelompok ini terjadi 3 macam jaringan, yaitu minimal change nephrotic syndrome, focal segmental glomerulosclerosis, dan membranous nephropathy. Sindrom nephrotik genetik merupakan sindrom nephrotik kongenital yang diperoleh bawaan dari lahir, sedangkan sindrom nephrotik sekunder merupakan sindrom nephrotik yang dapat disebabkan oleh penyakit seperti diabetes, nefropati, amyloidosis sistemik, lupus erythematosus, dan infeksi. Gejala utama sindrom nephrotik adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau udim. Udim terjadi akibat rendahnya protein dalam darah, sehingga menyebabkan cairan dari dalam pembuluh darah bocor, keluar, dan menumpuk di jaringan tubuh. Glomerulus yang tidak dapat melakukan fungsi dengan baik dapat menyebabkan proteinuria. Penata laksanaan terapi sindrom nephrotik yaitu pengobatan dengan diuretik kuat sehingga terjadi diuresis untuk mengurangi udim yang terjadi. Penggunaan ACE inhibitor selain untuk menurunkan tekanan darah juga bertujuan untuk mengatasi hipovolemi yang terjadi akibat hipoalbumin. Jika terjadi infeksi, maka dapat diberikan obat golongan penisilin atau cefalosporin. Tinjauan pustaka. Definisi, sindrom nephrotik merupakan suatu penyakit glomerular yang ditandai dengan udim, proteinuria masif 3,5 gram per hari, hipoalbuminemia 3,5 gram per hari, hiperkolesterolemia, dan lipiduria.
Sindrom nefrotik memiliki berbagai efek metabolik yang berdampak pada individu. Beberapa episode sindrom nefrotik adalah self-limited dan sebagian diantaranya respon dengan terapi spesifik, sementara sebagian lainnya merupakan kondisi kronis. Etiologi sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh glomerulonefritis primer dan sekunder akibat infeksi, keganasan, penyakit jaringan ikat, obat atau toksin dan akibat penyakit sistemik. Penyebab sindrom nefritik pada dewasa dihubungkan dengan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, amyloidosis atau lupus, eritematosis sistemik. Berikut merupakan klasifikasi dan penyebab sindrom nefrotik. Klasifikasi dan penyebab sindrom nefrotik, glomerulonefritis primer. A. GN lesi minimal. B. glomerulosklerosis segmental. C. GN membranosa. D. GN membranoproliferatif. E. GN proliferatif lain. Glomerulonefritis sekunder ada infeksi HIV, hepatitis B dan C, sifilis, malaria, skistosoma, tuberkulosis dan lepra. Keganasan ada adenoserkoma paru, payudara, kolon, limfoma Hodgkin, mieloma multiple, dan karsinoma ginjal. Connective tissue disease ada SLE, arthritis rheumatoid, mixed connective tissue disease. Ada efek obat dan toksin, NSAID, penisilamin, probenecid. Lain-lain ada diabetes mellitus, amyloidosis, preeklamsi, reflux vesicular. Patofisiologi. Ada 3 jenis proteinuria, yaitu glomerular, tubular, dan overflow. Kehilangan protein pada sistem nefrotik termasuk dalam proteinuria glomerular. Hal ini sering diakibatkan oleh kelainan pada podosit glomerular. Dalam keadaan normal, membran basal protein pada sindrom nefrik kedua mekanisme tersebut terganggu. Proteinuria dibedakan menjadi selektif dan non selektif berdasarkan ukuran molekul protein yang keluar dari melalui urin. Hypolabumenia. Pada keadaan normal, produksi albumin di hati adalah 1-14 gram per hari. Dan jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dikatabolisme pada pasien sindrom nefritik. Hypolabumenia merupakan manifestasi dari hilangnya protein dalam urin yang berlebihan dalam meningkatkan katabolisme albumin. Meskipun demikian, hal tersebut akan merupakan satu-satunya penyebab pada pasien sindrom nefrotik karena laju sistem albumin dapat meningkatkan
setidaknya 3 kali lipat, dan dengan begitu dapat mengoperasikan hilangnya albumin melalui urin. Edema. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang timbulnya edema pada sindrom nefrik. Indrovalit teori merupakan teori klasik tentang pembentukan edema. Teori ini berisi bahwa adanya edema disebabkan oleh menurunnya tekanan onkotik intravaskuler dan menyebabkan cairan merembes ke ruang interstisial. Sebagai akibatnya, cairan tersudut melewati dinding kapiler dari ruang intravaskuler ke ruang interstisial, kemudian timbul edema. Itulah bagian dari edema. Hiperkolesterolemia. Hampir semua kadar lemak dan lipoprotein serum meningkatkan pada sindrom nephrosis. Selain itu, katabolisme lemak menurun karena terdapat penurunan kadar lipoprotein, lipase plasma, sistem enzim utama yang mengambil lemak dari plasma. Diagnosis. Berdasarkan pemikiran bahwa penyebab sindrom nefrik sangat luas, maka anamnesisme dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan urin termasuk pemeriksaan sedimen perlu dengan cermat. Pemeriksaan kadar albumin dalam serum, kolesterol, dan trigliserid juga membantu penilaian terhadap sindrom nefrik. Logis 2015. Gambaran klinis. Dari anamnesisme akan didapatkan bahwa pasien sindrom nefrik datang dengan edema yang progresif pada ekstremitas bawah, penekanan berat badan dan lemah, yang merupakan gejala tipikal pada sindrom nefrotik. Pada kondisi yang lebih serius akan terjadi edema probivital dan genital, ascesitas dan efusi pleura. Kemudian dari pemeriksaan fisik akan ditemukan prebial edema, edema prebial dan edema skoptum, edema anaski, ascites. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada sindrom nefrotik adalah sebagai berikut. Urinalisis dan biarkan urin. Yang kedua ada protein urin kuantitatif. Lalu yang ketiga pemeriksaan darah. Yang keempat pemeriksaan radiologi. Yang kelima pemeriksaan histopatologi. Berikut tabelnya, diagnosis kriterianya. Lalu yang selanjutnya manajemen sindrom nefrotik. Manajemen dari sindrom nefrotik yaitu mengatasi penyebabnya, memberikan terapi berdasarkan gejalanya, serta pada beberapa kasus diberikan agen imunosupresan jika terdapat masalah di ginjal. Lalu ada manajemen non-farmakologis. Yang pertama, manajemen nutrisi dan cairan. Yang kedua, manajemen farmakologis. Yang ketiga, ada terapi hiperlipidemia. Yang keempat, ada terapi antibiotik. Lalu ada antikoagulan. Komplikasi. Yang pertama, dapat menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif, lalu yang kedua proteinuria masif, yang ketiga hiperkoagulasi, yang keempat komplikasi tromboemboli, yang kelima hiperlipidemia, dan
lipiduria. Lalu yang keenam merupakan keadaan yang sering menyertai sindrom nefrotik. Lalu yang ketujuh ada gangguan metabolisme, kalium dan tulang. Yang kedelapan ada vitamin D, lalu yang terakhir ada infeksi. Berikut asuhan keperawatannya, identitas klien, nama Nyonya W dengan umur 23 tahun, suku bangsa Jawa, Indonesia, agamanya Islam, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya wira swasta, alamatnya ada di Banyumas, statusnya menikah. Identitas penanggung jawabnya ada namanya Tuan M, umur 25 tahun, suku bangsa Jawa Indonesia, agamanya Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, alamat di Banyumas, status sudah menikah, hubungan dengan klien adalah saudara kandung. Status kesehatan, yang pertama ada keluhan utama. Keluarga klien mengatakan klien mengalami sesak nafas dan bengkak di tangan dan juga di kaki. Lalu ada riwayat penyakit sekarang. Sejak 6 bulan lalu, setelah melahirkan anak pertama dengan persalinan normal, dibantu oleh bidan, sejak saat itu klien mengeluh sesak nafas dan kaki dan tangan bengkak. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2021, klien dirujuk ke puskesmas hari, tetapi kondisi klien semakin parah. Oleh karena itu, pihak dari puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit baru pada tanggal 25 Oktober 2021. Klien dirujuk ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Klien dipasang NGT dan kateter, lalu klien dirujuk ke ICU untuk mendapatkan pemantauan yang ketat. Sebelumnya, klien memiliki riwayat penyakit asma, yang mana pada saat itu klien hanya berobat di rumah, dan bila gejala berlanjut, klien hanya membawanya ke puskesmas. Oke, selanjutnya ada riwayat penyakit yang pernah diderita keluarga klien. Keluarga klien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit ini sebelumnya dan klien pernah mengalami hipotensi serta klien pernah menderita riwayat asma. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga. Keluarga klien tidak pernah menderita penyakit yang sama dengan klien. Selanjutnya ada pengkajian B1 sampai B6. Untuk yang pertama ada B1 atau breathing. Pola napasnya tidak teratur, jenis pernafasan kusmaul, suara nafas stridor, sesak nafas. Pasien mengalami sesak nafas, cuping hidungnya ada, retraksi interkostalnya ada. Untuk B2-nya adalah bleeding, untuk irama jantungnya reguler, nyeri dada tidak ada, bunyi jantung normal, CRT-nya lebih dari 3 detik, akralnya dingin kering. Untuk EKG, hasil EKG-nya terdapat sinus takikardi. Next. B3-nya ada brain, untuk GCS-nya bernilai 6, untuk E-nya 1, verbalnya 1, motoriknya 4, refleks patelanya tidak ada, refleks tricep dan bicepnya ada, Budzinski-nya negatif, kering negatif, pola istirahat dan tidur 6 jam per hari, pupilnya anisokor, sklera atau konjungtivanya anemis. Selanjutnya ada B4 atau bladder. Untuk urinnya berjumlah 700 cc per hari, warnanya kuning keruh kecoklatan, untuk baunya amis. Klien menggunakan alat bantu yaitu kateter, kandung kemih tidak tampak membesar, tidak terdapat nyeri tekan. Next. Untuk B5-nya ada bowel, nafsu makannya menurun, terpasang NGT, klien diberikan nutrisi berupa cairan jenis Nutrisol, keadaan mulutnya bersih, mukosa bibirnya kering, terdapat nyeri tekan di daerah epigastrium, bunyi peristaltik ususnya 8 kali per menit, eliminasi BAB sebanyak 1 kali per 21 jam. Cyanotik,
turgor kulitnya jelek lebih dari 3 detik, pitting edemanya positif 2, ada luka decubitus di daerah bokong sebelah kiri dengan luas kurang lebih 2 cm. Next. Untuk yang pertama ada observasi dan pemeriksaan fisik. Keadaan umum klien terlihat lemah, terpasang oksigen dengan metode masker non-rebreathing, yaitu 7 liter per menit, untuk hasil SpO2-nya 75%. Kesadaran kliennya support. Untuk tanda-tanda vital klien sendiri, tekanan darahnya 140/70 mm hemoglobin, nadinya 104 kali per menit, nafasnya 28 kali per menit, dan suhunya 38,6 derajat Celcius. Untuk hasil pengkajian pernafasannya, pola nafas klien tidak teratur dengan jenis pernafasan Kussmaul, suara nafas klien stridor, klien mengalami sesak nafas, terdapat cuping hidung, dan retraksi interkostal. Untuk pernafasan, diambil masalah keperawatan, ada pola nafas tidak efektif. Selanjutnya ada kardiovaskuler. Untuk irama jantung klien reguler, tidak terdapat nyeri dada, bunyi jantung normal, CT lebih dari 3 detik, akral dingin dan kering, EKG-nya terdapat sinus takikardi. Di sini masalah keperawatannya ada pola nafas tidak efektif. Selanjutnya ada pernafasan. Untuk GCS-nya, hasil dari GCS matanya 1, verbalnya 1, motoriknya 4 dengan total 6. Tidak adanya refleks patella, ada refleks tricep dan bicep. Budzinski negatif, kering negatif. Pola istirahat dan tidur 6 jam per hari dan pupil anisokor. Untuk sklera atau konjungtivanya anemis. Di sini masalah keperawatan yang terjadi adalah perubahan perfusi cerebral. Next. Oke, untuk pengkajian perkemihan, kebersihan alat kelamin bersih, urin berjumlah 700 cc per hari, warnanya kuning kecoklatan, dan baunya amis. Klien menggunakan alat bantu berupa kateter, kandung kemih tidak tampak membesar, tidak terdapat nyeri tekan. Untuk masalah keperawatannya adalah perubahan perfusi jaringan renal, kelebihan volume cairan tubuh. Yang selanjutnya adalah pengkajian pencernaan, nafsu makan klien menurun, klien terpasang NGT, diberikan nutrisi berupa cairan jenis Nutrisol, keadaan mulut terlihat bersih dengan mukosa bibir kering, terdapat nyeri tekan di daerah epigastrium, bunyi peristaltik usus 8 kali per menit, pada eliminasi BAB sebanyak 1 kali per 21 jam dengan frekuensi tidak teratur, konsistensi fesesnya berbau amis dengan warna kuning, campur darah. Next. Oke, selanjutnya ada pengkajian muskuloskeletal atau integumen. Untuk kemampuan persendiannya terbatas dengan kekuatan ototnya, tangan kanan 4, tangan kiri 4, kaki kanan 4, dan kaki kiri 4. Warna kulitnya sianotik dengan turgor kulit jelek lebih dari 3 detik dengan pitting edema positif 2. Ada luka decubitus di daerah bokong sebelah kiri dengan luas kurang lebih 2 cm. Di sini masalah keperawatannya ada gangguan mobilitas fisik dan infeksi. Next. Ya, selanjutnya ada pengkajian endokrin. Di sini tidak ada pembesaran tiroid, klien tidak mengalami hipoglikemia dan hiperglikemia, dan tidak terdapat luka gangren. Untuk pengkajian personal hygiene-nya, klien mandi selama di rumah sakit sebanyak 1 kali per hari dengan cara diseka dan ganti pakaian sebanyak 1 kali per hari. Untuk pengkajian psikososiospiritual, orang yang paling dekat dengan pasien adalah suami dan adik pasien. Klien tidak terlihat beribadah selama di rumah sakit. Next. Selanjutnya ada data penunjang. Pada tanggal 25 Oktober 2021 didapatkan hasil laboratorium. Yang pertama ada data hematologi. Yang pertama hasil hemoglobinnya 6,1 gr per dl, untuk nilai rujukannya 12 sampai 16 gram per dl. Yang kemudian leukosit hasilnya 27,4 ribu per UL, untuk nilai rujukannya 4,0 sampai 10,5 ribu per UL.
yang kemudian eritrosit hasilnya 2,46 ribu UL, nilai rujukannya 3,9 sampai 5,5 juta per UL. Kemudian ada hematokrit untuk hasilnya 22,7 vol/persen, untuk nilai rujukannya 37 sampai 47 vol/persen. Untuk hasil trombositnya 167.000 per UL, nilai rujukannya 150 sampai 450.000 per UL. Yang terakhir ada RDW-CV, hasilnya 17,6%, nilai rujukannya 11,5 sampai 14,7%. Kemudian ada hasil MCV, MCH, dan MCHC. Yang pertama ada MCV dengan hasil 92,1 FL, untuk nilai rujukannya 80 sampai 97 FL. Kemudian ada monosit persen, 5,1% hasilnya, nilai rujukannya 25 sampai 40%. Basofil hasilnya 2,9%, nilai rujukannya 3 sampai 9%. Eosinofil hasilnya 0,3 ribu per UL, nilai rujukannya kurang dari 1 ribu per UL. Kemudian gram hasilnya 0,03 ribu per UL, nilai rujukannya kurang dari 3 ribu per UL. Limfosit 25,4 ribu per UL, nilai rujukannya 2,5 sampai 7 ribu per UL. Monosit hasilnya 1,4 ribu per UL, nilai rujukannya 1,25 sampai 4,0 ribu per UL. Kemudian ada hasil kimia darah. Yang pertama ada protein total dengan hasil 5, untuk nilai rujukannya 6,2 sampai 8,0 gram per dl. Kemudian ada albumin, hasilnya 2,5, nilai rujukannya 3,5 sampai 5,5 gram per dl. Ada ureum, hasilnya 120 dengan nilai rujukan 10 sampai 50 mg per dl. Dan yang terakhir ada kreatinin dengan hasil 3,4, untuk nilai rujukannya ada 0,6 sampai 1,2 mg per dl. Selanjutnya ada terapi. Di sini ada injeksi metilprednisolon 3,5 kali, ceftriaxone 2 kali 1 gram, injeksi lasik 1 kali 20 mg injeksi jika tekanan darah sistolnya lebih dari 100 mm. Kemudian ada Calnex 3 kali 1 injeksi, injeksi gastrofer 2 kali 1, injeksi brain arc 2 kali 150, kemudian ada diet Nutrisol 6 kali 100 cc, albumin 4 kapsul via NGT, terpasang infus NaCl via infus pump 28 per 24 jam, NGT dan DC terpasang, masker non-rebreathing terpasang 7 liter per 7 menit. Kemudian di sini ada analisa data. Untuk data subjektifnya tidak dapat dikaji, data objektif, klien tanpa menggunakan MNR dengan konsentrasi 7 liter per menit. Kemudian ada pola nafas tidak teratur, jenis pernafasan Kussmaul dengan suara nafas tridor. Ada respirasi sebesar 28 kali per menit, retraksi interkostal positif, cuping hidung positif. Saturasi oksigen sebesar 75%. Untuk masalahnya, pola nafas tidak efektif dengan etiologi perpindahan cairan dari intrasel ke interstisial. Kemudian diagnosa yang kedua, dengan data objektif, yang pertama suhu tubuh klien sebesar 38,6 derajat, ada luka dekubitus dengan luas kurang lebih 2 cm, nadi sebesar 104 km, respirasi sebesar 28 kali per menit, nilai laboratorium, leukosit sebesar 27,4, monosit 2,9%, basofil 0,1%, eosinofil 0,1%, kemudian masalahnya infeksi dengan etiologi penurunan sistem imun. Untuk diagnosa yang ketiga, data objektifnya urin 700 cc per 24 jam. Kemudian adanya oliguria, udem anasoka dengan piting edema sama dengan lebih dari 2. Respirasi sebanyak 28 kali per menit, bunyi nafas Kussmaul dengan pola nafas tridor, hasil lab ureum 120 dan kreatinin tadi 3,4. Masalahnya kelebihan volume cairan dengan etiologi hipoalbumin. Untuk intervensi pada diagnosa yang pertama ada observasi status neurologis, ada observasi status pernapasan, peningkatan frekuensi upaya nafas atau perubahan pola nafas, kemudian kaji adanya
bunyi nafas dan bunyi nafas tambahan. Kemudian atur posisi klien menjadi semipolar, berikan oksigen jika perlu, lakukan pemeriksaan analisa gas darah. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, infeksi berhubungan dengan penurunan sistem imun. Yang pertama ada pantau suhu minimal setiap 4 jam sekali, pantau sel darah putih, gunakan teknik aseptik yang ketat pada setiap tindakan, kemudian kolaborasi pemberian antibiotik. Untuk diagnosa yang ketiga, kelebihan volume cairan tubuh berhubungan dengan hipoalbumin, pantau ukur dan catat intake dan output cairan, observasi perubahan edem, monitor hasil lab yang sesuai dengan retensi cairan, monitor tanda-tanda vital, kaji lokasi dan luas edema, monitor masukan makanan atau cairan, kemudian berikan diuretik sesuai dengan instruksi. Di sini ada rujukan jurnalnya. Yang pertama, sindrom nefrotik resisten steroid yang diteliti oleh Manalu pada tahun 2019. Dengan hasilnya ada pemeriksaan proteinuria penting untuk mengetahui terjadinya remisi pada pasien sindrom nefrotik. Juga penting untuk mengetahui keberhasilan terapi sindrom nefrotik resisten steroid dan memprediksi progresivitas menjadi gagal ginjal terminal. Jadi di sini jurnalnya menjelaskan bahwa pemeriksaan proteinuria itu penting. Jadi pemeriksaan yang pada tadi yang di lab darah atau kimia darah. Selanjutnya, jurnal yang kedua, ada pemantauan intake output cairan pada pasien gagal ginjal kronik dapat mencegah overload cairan. Kemudian hasilnya, dari jurnal ini ada karya ilmiah seperti itu, kemudian menggunakan metode studi kasus dengan pemantauan intake output cairan pasien gagal ginjal kronik dengan menggunakan fluid intake output chart. Kemudian pemantauan ini terbukti efektif untuk menangani overload cairan pada klien. Dibuktikan dengan berkurangnya manifestasi overload cairan pada klien. Jadi sindrom nefrotik ini kan ada permasalahannya pada ginjal. Maka bisa disebab kenapa jurnalnya ini tentang gagal ginjal kronik, karena saling berkaitan seperti itu. Kemudian ini ada daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.